mencoba mempertahankan penelitian skripsinya dengan berjudul pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi sebagai penggerak ekonomi pada divisi bila perubahan di PT Kilat Tata Indonesia Tata Cirebon. Saudara Ikhlas siap? Oke. Saudara presentasi sekitar 10 menit. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Habis sesi tanya jawab, baru akan dilakukan evaluasi penilaian terhadap apa yang sudah saudara lakukan. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan saudara Ikhlas memulai presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang saya hormati Ketua Sidang Bapak Kennedy SND sekaligus dosen pembimbing 2. Yang saya hormati Pengemudi 1 Bapak Sore dan Bapak Beni. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Kennedy Mujahid. Saya dari jurusan Sumber Daya Manusia. Pada hari ini saya akan coba mempresentasikan hasil penelitian selama 4 bulan di PT Pelabuhan Indonesia. Yang pertama, kita lihat data berikut. Ada masalah terkait tentang sumber daya manusia, yaitu lalainya dalam merawat hewan ternak dalam proses pembentukan, sehingga terjadi angka kematian dan sakit di tahun 2019 sebesar 2%, yaitu 7 ekor domba. Di tahun 2019 saat itu sama 2%, 11 ekor. Dan di tahun 2020 sama juga meningkat, tetap bertahan di 2%, sebanyak 8 ekor domba dan 9 ekor sapi. Yang kedua, selama peneliti 4 bulan setengah, peneliti telah mengidentifikasi 6 poin masalah yang terjadi di PT Pelabuhan Indonesia, khususnya pada divisi hewan kurban. Yang pertama, adanya hewan kurban yang mati dan sakit selama penggemukan. Yang kedua, karyawan kurang memiliki keahlian di bidang peternakan. Yang ketiga, karyawan tidak disiplin menjalankan SOP atau standar operasional prosedur. Yang keempat, karyawan tidak semua memiliki kompetensi dalam merawat hewan ternak. Dan yang kelima, karyawan kurang pengawasan sehingga terjadi kematian dan sakit. Dan yang terakhir, angka kematian setiap tahun terjadi. Dalam hal ini, peneliti berusaha merumuskan 3 poin masalah dan ingin mengetahui hipotesisnya. Yang pertama, apakah penilaian pelatihan berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah motivasi berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan? Dan yang ketiga, apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara tidak langsung melalui motivasi sebagai variabel intervensi? Dalam hal ini, peneliti tertarik mengambil judul pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi sebagai variabel intervensi pada divisi kilat kurban di PT Pelabuhan Indonesia. Kedua, peneliti mengutip 3 ahli. Yang pertama, pelatihan dari mancanegara di tahun 2005, motivasi Rifai dan Segala dan kinerja Sagar dan di P212. Dan ini adalah kerangka berpikir peneliti. Peneliti mengambil variabel intervening sehingga dalam hal ini ada perbedaan. Yang pertama, variabel X, Y, dan Z. Yang pertama, peneliti ingin tahu apakah pelatihan memiliki pengaruh secara langsung terhadap kinerja. Yang kedua, apakah pelatihan memiliki pengaruh terhadap motivasi? Dan yang ketiga, apakah pelatihan memiliki pengaruh terhadap kinerja melalui motivasi? Jadi variabel intervensi di sini adalah motivasi atau mediasi. Jadi untuk mencapai kinerja melalui dimediasi oleh motivasi. Ini hipotesisnya sama H1, apakah penelitian berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah motivasi berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan? Dan yang ketiga, apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara tidak langsung melalui motivasi sebagai karyawan? Dalam hal ini, peneliti mengutip kajian teoritis yang pertama, pelatihan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku pegawai mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, motivasi atau variabel Y, nilai-nilai mempengaruhi individu untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, kinerja, hasil kerja secara kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian yang pertama di PT Pelabuhan Indonesia
Yang kedua, populasi dalam bulan ini sebanyak 50 orang. Yang ketiga, sampel. Peneliti dalam hal ini mengambil teknik sensus, penggunaan seluruh populasi tanpa harus menarik sampel penelitian sebagai unit observasi. Artinya, peneliti mengambil semua populasi sebagai sampel, yaitu 50 orang. Kemudian dalam hal ini peneliti dalam mengolah data, peneliti tertarik menggunakan Smart PLS. Yang pertama, teknik data melakukan observasi, membuat kuesioner, menyebar angket, menggunakan skala Likert dalam penyebarannya untuk mendapatkan data secara studi pustaka. Dan ini adalah teknis analisis data. Yang pertama, analisis statistik. Yang kedua, analisis parsial atau Lasker. Yang ketiga, uji model pengukur atau auto model. Yang keempat, validitas konvergen atau uji loading factor. Yang keenam, diskriminan validitas uji nilai cross loading factor. Yang ketujuh, composite reality dan Chrome-based alpha. Setelah melakukan tahap pertama, kemudian peneliti mengukur kembali, menguji kembali, yaitu dengan uji model struktur atau inner model, uji PET, koefisien, uji R-square, dan uji tes secara parsial. Dan berikut adalah deskripsi data hasil penelitian dan responden selama penelitian 4 bulan. Yang pertama, terdapat 50 populasi, laki-laki sebesar 56% atau 28 orang, dan laki-laki perempuan ada 44%, sebanyak 50 orang totalnya. Berdasarkan usia 26 sampai 30 ada 8 orang atau 16%, 31 sampai 35 7 orang atau 40%, 20 sampai 25 tahun sebanyak 35 orang. Dan berdasarkan pendidikan, SMA terdapat 45 orang dan S1 terdapat 5 orang berdasarkan olah data primer. Dan berikut olah datanya setelah peneliti mendapatkan hasil tabulasi dari kuesioner. Peneliti menginput 50 data tersebut ke Smart PLS, dan ini adalah model awal ini. Model awal adalah kita belum olah, Pak. Di sini kita ingin mengetahui apakah semua data yang terdapat di sini memenuhi convergent validity. Dilihat dari indikator. Jadi indikator yang di bawah 0,5% yang penelitian dari merah itu tidak valid, makanya dibuang. Setelah peneliti melakukan model awal, terdapat indikator yang tidak valid setelah dihitung menggunakan Smart PLS, maka muncul angka-angka yang saya marah ini. Ini tidak valid. Setelah tidak valid, maka peneliti melanjutkan untuk mengolah data kembali, yaitu dengan model awal. Dan di sini kita sudah membuang yang data yang tidak valid, sehingga dihasilkan rata-rata nilai di atas atau lebih besar dibandingkan 0,5 dari faktor kinerja, variabel kinerja, motivasi dan pelatihan. Sehingga dengan hasil ini maka convergent validity baik terpenuhi. Jadi kita nggak perlu membuat penghitung model B. Berikutnya, ini adalah nilai cross atau loading factor. Intinya di sini kita ingin mengetahui nilai AV. Bahwasanya nilai AV harus lebih besar dari 0,5 dan dikatakan reliabilitas atau reliable jika nilainya di atas 0,7. Dan di sini tercatat nilai AV atau average variance expected sebesar 0,7 semua. Dan nilai AV-nya di atas 0,5. Sehingga setelah lulus uji AV, maka peneliti melanjutkan yaitu uji composite reliability dan Chrome-based alpha. Dan dapat disimpulkan bahwasanya data tersebut ditujukan memiliki nilai composite reliability di atas 0,7 dan AV di atas 0,5 sebagai kriteria yang direkomendasikan. Setelah itu kita uji lagi inner model berdasarkan uji PET coefficients nilai R-square variabel kinerja sebesar 0,984. Yang kedua, hal ini menunjukkan bahwa 98,4% variabel kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh variabel pelatihan. Selain itu, variabel ini menunjukkan nilai R-square untuk variabel motivasi diperoleh sebesar 0,635. Hal ini menunjukkan bahwa 63,5% variabel kinerja dapat dipengaruhi oleh variabel motivasi.
Setelah itu peneliti uji lagi, yaitu untuk mencari nilai result for inner weight, yaitu motivasi terhadap kinerja, pelatihan terhadap kinerja, dan motivasi pelatihan terhadap motivasi. Dari data statistik berikut dapat disimpulkan bahwa pelatihan berpengaruh positif terhadap motivasi dengan nilai PR value lebih kecil dari 0,5, yakni masing-masing 0,0 dan 0,0. Dapat disimpulkan bahwa asumsi efek utama variabel independen terhadap variabel dependen harus signifikan telah terpenuhi. Berikutnya total indirect effect. Dari data PLS ditemukan bahwa pelatihan berpengaruh positif terhadap kinerja melalui motivasi dengan signifikansi sebesar 0,0 atau lebih kecil dibandingkan 0,5%. Ketika signifikan maka bisa dilakukan dengan total efek, yaitu hasilnya sama, bahwasanya variabel pelatihan terhadap kinerja masih signifikan dengan p-value lebih kecil dari 0,5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mediasi ini bersifat semu atau quasi mediating. Dan kesimpulannya adalah motivasi terhadap kinerja memiliki T-hitung sebesar 16,012 lebih besar dibandingkan T-tabel sebesar 1,96. Dan pelatihan terhadap kinerja memiliki T-hitung sebesar 7,260 lebih besar dibandingkan T-tabel sebesar 1,96. Dan pelatihan terhadap motivasi memiliki T-hitung sebesar 10,617 lebih besar dibandingkan T-tabel sebesar 1,96. Dan variabel pelatihan yang direfleksikan kepada indikator pelatih, peserta, dan materi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir, variabel pelatihan yang dijabarkan dengan pelatih, peserta, dan materi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja melalui motivasi. Dan terakhir, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesarnya buat dosen divisi pertama, yaitu Bapak Insinyur Novel Hadi MM dan Bapak Pembimbing 2, Bapak Hadi SNF. Alhamdulillah saya bisa melaksanakan sidang skripsi setelah 9 tahun tertunda di 3 kampus. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekian dari saya. Saya kira Mujahid, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara untuk mempersingkat waktu pada sesi tanya jawab. Pertama, kita pada kunci pertama untuk menyampaikan tanggapan revisi dari hasil paparan skripsi yang sudah disampaikan oleh saudara K. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan, mangga. Terima kasih Ketua Pembimbing Saudara Ikrar Mujahid ya. Siapa? Baik, Saudara Ikrar tadi sekilas Bapak mengamati dari presentasi saudara yang memaparkan slide-nya menggebu-gebu ya. Semangat ya. Meskipun ini akhir ya, tutup ini. Oke, seolah ini pulang lagi dari awal nih, pagi gitu kan. Ya, dari situ juga sebenarnya sudah terlihat bahwa saudara setidaknya memahami lah ya dari apa yang saudara buat. Kami dari program ini ya paling hanya memberikan saran kalau Anda sudah paham, sudah memahami dari sisi skripsi yang Anda buat, kemudian sudah menemukan hasilnya Pak, Anda bisa mempresentasikan dan mempertanggungjawabkannya. Kami hanya memberikan masukan kira-kira apa yang dulu ya. Baik, saudara Ikrar, saudara dengan judulnya apa itu saudara? Pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi sebagai variabel intervening pada divisi perubahan di PT Indonesia pada tahun. Baik, sebenarnya ada yang memilih variabel intervening, saudara ambilnya ya. Betul. Ada berapa variabel di sini? 3 variabel X, Y, dan Z. X, Y, dan Z. Yes. Oke. Kenapa ada variabel Z di situ? Kenapa ada variabel Z ya? Karena peneliti mengutip dari para ahli bahwasanya konsep karena berkaitan penelitian variabel intervening yaitu X, Y, dan Z. Oke. Karena ada namanya variabel Ini X, Y, Z. Saudara membuat abstrak ya? Ada? Abstrak. Si abstrak itu apa saja?
Isi abstrak itu menggambarkan fenomena masalah yang terjadi di PT Plat Indonesia dan juga fenomena masalah yang terjadi pada umumnya di perusahaan tertentu, di perusahaan pada umumnya, dan juga sama terjadi di PT Plat Indonesia terkait sumber daya manusia, yaitu tentang kinerja karyawan. Sebentar, saudara, biar nggak melebar jawabannya, saudara lihat di abstrak Romawi 5. Nah, kita fokus di abstrak Romawi 5, saudara. Dan nanti saudara bisa mendeskripsikan isi abstrak itu apa saja. Coba lihat deskripsinya halaman Romawi 5 ya. Fokus abstrak Romawi 5. Paragraf 5. Ya. Nah, di Romawi 5 ya. Abstrak ya. Abstrak itu apa abstrak? Abstrak itu gambaran umum, Pak. Gambaran umum. Boleh. Baik. Kemudian diisi abstrak itu apa? Di abstrak itu ada 3 variabel utama, kinerja, penelitian, dan motivasi. Isinya yang di abstrak ada nggak? Ada. Oke. Ada. Oke. Ada berapa isinya di situ? Isi abstrak itu apa saja? Di buku panduan apa? Baca nggak buku panduannya? Oh, variabel, kemudian Enggak, isi abstrak di buku panduan apa saja? Pernah baca nggak? enggak. Nah, itulah. Ambil contoh. Iya. Saya edit. Perlu diingat dan perlu dipahami bahwa ini adalah karya ilmiah. Karya ilmiah itu artinya ada sumbernya. Nah, ada panduannya. Maka Anda cantumkan di daftar buku panduannya maksudnya adalah buku pedoman skripsi. Nah, dalam buku pedoman skripsi itu di dalamnya ada abstrak. Isi abstrak itu dalam buku panduan adalah 5 paragraf. Nah, paragraf pertama apa, paragraf kedua apa, paragraf ketiga sampai paragraf kelima. Nah, nanti Anda nggak melebar kemana, jawabannya jadi fokus pada isi abstraknya, gitu ya. Jadi apa? Ada berapa berarti itu? Ada berapa paragraf di sini? 5. Oke, paragraf pertama isinya apa? Tentang kinerja, Pak. Variabel kinerja. Paragraf pertama apa isinya? Yang di sini Iya, paragraf pertama abstrak kamu di sini apa? tentang kinerja, Pak. Ya, justru itu karena Anda nggak baca pedoman, jadi Anda salah dari isi abstraknya, gitu kan? Jadi Bapak lihat pemaparan slide-nya bagus lah ya. Tapi ketika dilihat isi abstrak ternyata salah gitu kan. Salah. Nah, maka perlu kami luruskan Baik. bahwa di abstrak itu adalah isi pertama latar belakang. Oke ya. Paragraf kedua adalah tujuan penelitian. Paragraf ketiga adalah metode penelitian. Paragraf keempat adalah pembahasan. Paragraf kelima adalah kesimpulan. Itu sesuai nggak dari paragraf itu kan? Kalau memang itu sudah sesuai, tentunya itu tinggal disinkronkan dengan pedoman. Sesuai tidak? Tidak. Nah, kalau tidak Masih sesuai, banyak kurangnya, Pak. saudara perbaiki itu ya. Oke, saya hanya evaluasi saja dengan saran ya. Di kata pengantar saudara buka bahwa di kata pengantar itu yang perlu dicantumkan adalah yang memang bagian dari intinya. Ya, ada rektor, warek 1, 2, 3 ya. Di sini warek 2, warek 3 tak ada. Ya, yang diperbaiki. Oh iya, tinggalan, Pak. 2, 3 masukkan di situ. Oke. Kemudian saudara nggak tahu apakah karena lupa atau bagaimana, coba lihat saudara halaman 2. Halaman 2, angka 2. Angka ya. 2. Baik. Halaman 2 lihat halamannya, nomor halamannya aja. Atas bawah, Pak. Atas bawah. Betul. Kenapa atas bawah? Pertama kan kita pertama itu pakai Word ya, pakai insert page number. Yang kedua di page di sesi pertama itu halaman semua di atas. Jadi lupa. Nah, jadi itu halaman itu ternyata lebih dari bab 1 ya. Di bab 2 juga masuk tuh. 20 semua, Pak. Atas bawah, Pak. Ya, silakan nanti dicek ya. Karena Siap. kita negara ilmiah. Oke. Kemudian terkait penelitian terdahulu yang relevan. Ya, di bab 2 ya, halaman 30. Penelitian terdahulu yang relevan
saudara ngambil jurnal kan ya, ada sumbernya ya, jurnal. Ya, Ada berapa jurnal di situ? Banyak juga jurnalnya. Oke, ada 10 ya. Nah, ada 10 jurnal. Kalau Bapak boleh saran, ketika Anda ambil judulnya adalah pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi sebagai variabel determining, bahwa ada korelasi judul yang Anda ambil ini dengan jurnalnya. Contoh, Anda terhadap kinerja karyawan ya, terhadap kinerja karyawan yang Anda ini kan kinerjanya kan, ya kinerja karyawan. Nah, kalau bicara kinerja karyawan berarti kan lebih fokus pada kalau istilahnya perusahaan ya. Nah, ada di sini kinerja apa namanya pegawai. Kalau saran Bapak tak ada korelasinya gitu loh ya, karena pegawai dengan karyawan beda. Kalau untuk jurnalnya ya, antara karyawan dengan bedakan antara pegawai dengan karyawan gitu loh ya, karena beda tupoksinya. Maka jurnalnya harus ada korelasi dengan kinerja karyawan. semuanya harus tentang kinerja. Saran Bapak begitu. Ini saran ya. Oke. Saran Bapak. Kenapa? Karena ada korelasi terhadap judul di jurnalnya. Oke, Bapak hanya kasih saran aja kan, tadi deskripsinya sudah bagus lah ya untuk presentasinya. Terkait model, pasti bilangnya Anda menggunakan alatnya adalah pakai PLS ya, PLS itu kan bagian alat, ada SPSS, ada PLS, macam-macam. Yang penting Anda paham di dalam pengolahan datanya. Oke ya. Kemudian lihat di kesimpulan. Lihat di kesimpulan ya, agak cepat. Ya. Karena di awal Bapak sampaikan bahwa saudara nggak melihat buku panduannya, tapi Anda paham cara penulisannya, tapi tanpa melihat buku panduan juga ternyata salah juga di isinya kan. Di bab 5 kesimpulan Anda menggunakan hurufnya apa di situ? Penulisannya aja. Calibri Pak. Nah, Calibri harusnya apa? Times Roman Nah, 12. betul. Itulah yang memberikan salah. Hal-hal seperti ini karena ini adalah karya ilmiah, maka sesuai buku panduannya. Times Roman ya. Oke. Kalau nilai estimasi koefisien, Anda bisa deskripsikan nggak sekilas terkait itu? Nilai Iya. Kesimpulan pertama, Anda bisa jelaskan nggak kesimpulan pertama itu apa? Kesimpulan nilai estimasi koefisien jalur antara falso. Silakan dijelaskan dulu. Ada? ini Pak diuji tes parsial. Oke, silakan Anda bisa jelaskan. Sinkronkan dengan kesimpulan. Sinkronkan. Jadi hasil result interwake ini Pak bisa muncul pada saat proses sebelumnya melalui yaitu model A, model 1. Nah, ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh. Jadi nilai koefisiensi T itu motivasi terhadap kinerja sebesar 16,112, yaitu lebih kecil dibandingkan 1,96. Artinya terjadi pengaruh Pak. Jika nilai ini lebih kecil, nilai T statistiknya, nilai T-nya lebih kecil dibandingkan T tabelnya yaitu 1,96, maka tidak terdapat pengaruh. Yang kedua, pelatihan dan kinerja. Nilai T hitungnya yaitu 7,260, lebih besar dibandingkan
ini saya nggak munculin nilai tabelnya Pak, 1,96. Sama-sama lebih besar semuanya, 7,260 lebih besar dari kayak itu, saya itu 1,96. Yang ketiga, latihan dan motivasi. Tabelnya yaitu 10,617, sama lebih besar dibandingkan 1,96. Ketika nilai tabel lebih kecil dibandingkan nilai itu, kembali. Ketika nilai teh itu lebih kecil dibanding nilai tabel, maka datanya invalid dan tidak bisa dilanjutkan. Oke. Selanjutnya, saudara konsisten nggak dengan rumusan masalahnya? Rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa? Rumusan masalah ada 3 Pak. Iya. Apakah pelatihan berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan? Betul. Lalu jawabannya di kesimpulan, konsisten nggak dengan kesimpulan? Di kesimpulan, oke, nangkap. Oke, di kesimpulan peneliti justru menampilkan hasil olah datanya Pak, bukan jawaban dari rumusan masalah. Harusnya kan kesimpulan tuh menjawab apakah kesimpulan ini menjawab dari rumusan masalah. Betul. Jadi kesimpulan itu menjawab rumusan masalah. Oke. Oke. Makanya Bapak tanya tadi kok rumusan masalahnya apa, kesimpulannya apa gitu kan? Itu jadi pertanyaan Bapak. Kenapa nilai estimasi ini yang Bapak nggak bisa pahami nih kesimpulan. Jadi Anda nggak menjawab rumusan masalah. Dalam sebuah tulisan ini tak konsisten namanya. Jadi Anda harusnya konsisten dari bab 1 sampai bab 5. Jadi apa yang ditanyakan dalam rumusan masalah dideskripsikan semua sampai pembahasan dan titik terangan kesimpulan. Ternyata pas lihat kesimpulan nggak konsisten, gitu ya. Nanti Anda perbaiki tuh. Apakah pelatihan berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan? Jawabannya mana, gitu kan? Kita deskripsikan. Kemudian yang kedua itu variabel pelatihan yang direfleksikan ke dalam indikator pelatih peserta. Menjawab enggak terhadap rumusan masalah? Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Tidak. Tidak apanya maksudnya? Tidak ada korelasi Pak. Jadi justru itu kalau tidak ada korelasi, kesimpulan apa gitu kan? Itu. Dari mana Anda ngambil kesimpulan ini? Dari PLS. Nah, PLS itu dari data. Betul. Dari data harusnya Anda ada korelasi. Kan dari kuesioner yang Anda sebarkan pasti kan lihat dari indikator dan masing-masing variabel ini kan. Betul. Dari itu sebenarnya kan Anda buat kuesioner. Buat kuesioner nggak? Buat. Nah, seperti apa buat kuesionernya? Prosesnya. Bisa nggak Anda ceritakan proses buat kuesioner seperti apa? Ada nggak? Nah, di sini ada Harus ada. Bisa ceritakan cara membuat kuesioner seperti apa? Sebenarnya bisa jawab langsung sebenarnya. Oh, bukan ambil kuesioner Pak. Nggak usah dipilih kuesioner, jawab aja cara membuat kuesioner seperti apa. Cara membuatnya pertama harus sinkron. Harus sinkron dengan indikator yang ada. Di bab 3 ada indikator. Jadi indikator yang pertama itu indikator kinerja, pelatihan. Yang kedua motivasi dan yang ketiga kinerja. Peneliti menyesuaikan indikator atau setiap butir instrumen yang ada sesuai dengan bab 3 di tabel instrumen. Awalnya salah karena kita hanya contoh yang nanti ternyata nggak inline. Kemudian kita nggak valid. Pertama nggak valid Pak, karena kita ngambil sampel cuma 30. Pertama 30 nggak valid. Kemudian karena memang ada 50, kita olah lagi, kuesioner kita tambahin. Karena syaratnya satu variabel itu satu indikator 5 kuesioner Pak. Awalnya nggak segitu. 5 pertanyaan. 5 pertanyaan Pak. Setelah 5 pertanyaan, banyak sampelnya 50, baru valid Pak. Tapi disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan semua
indikator yang ada di setiap variabel. Pertama nggak sinkron, makanya karena contoh asal tulis aja kerja selesai, acak-acakan tapi udah direvisi semua Pak. Saya alhamdulillah dibantu Pak. Baik, setidaknya saya paham cara buat kuesioner. Oke. Soal tadi pas tanya di teman-teman, bagaimana saya buat kuesioner dari internet Pak. Nah, Copy paste. Oke. Nah, Kita tahu prosesnya kan. Tahu. Dapat kuesioner itu diambil dari masing-masing indikator. Betul. Dari masing-masing indikator itulah kemudian Anda buat butir pernyataan. Betul. Nah, dari masing-masing indikator satu indikator 5 butir pernyataan. Oke. Kemudian Anda olah tadi. Betul. Untuk mengujinya uji validitas kan valid atau tidaknya. Hanya kalau di PLS itu kan olahan ketika sudah PLS itu olahan ketika sudah disebar kuesioner, Betul. diuji kan. Ketika diuji ternyata ada yang tidak valid juga kan. Betul. Nah, kemudian diolah lagi ya. Betul. Nah, setelah diolah lagi maka muncullah keterangan. Bisa di situ juga Anda bisa deskripsikan apa namanya? Itu kan simbol, ada kuning, ada biru di sini ya. Ya. Itu bisa deskripsi apa, kuning apa, biru itu apa. Yang biru itu Pak, yang biru itu variabel. Oke. Yang kuning itu indikator. Nah, itu. Anda paham kan? Yang kuning itu adalah indikatornya, yang biru adalah variabelnya. Yes, yang ini Oke, yang next. valid. Selanjutnya, nah baru kemudian ini hasilnya kan? Betul. Hasil dari Anda menggunakan PLS tadi. Yes, yang data sebelumnya ya. Tadi. Nah, ini hasilnya. Oke, maka hasil ini akan disesuaikan dengan nilai average-nya ya. Ya. Oke. Sip. Next. Lanjut. Makasih banyak Mas. Oke. Kemudian hanya Anda mengumpulkan datanya dari kuesioner ya, ada ya. Ada Pak. Kuesioner ada. Tercantum Pak. Oke, lampiran olahan data ada. Ada. Wawancara ada wawancara nggak? Wawancara. Kumpulan datanya dengan apa? Ada. Apakah hanya menyebarkan kuesioner saja? Nyebar aja Pak. Enggak observasi? Enggak. Karena kebetulan peneliti di sana jadi tahu Pak ini masalahnya di mana. Jadi tetap kumpulan data itu observasi ya. Oke. Wawancara, menyebarkan angket atau kuesioner. Nah, Bapak di situ meskipun Anda melakukan penelitian di sana dan memang aktivitasnya di sana, ya prosedural lah ya. Observasi kan dilakukan, wawancara pasti Anda lakukan, gitu kan? Itu tetap dilampirkan. Observasi pasti ada. Minimal wawancaranya apa? Ada wawancaranya kan? Nah di sini olahan data sudah sambil penyebaran kuesioner dan hasilnya ada di sini. Oke ya, saya kira itu untuk saudara Ikrar. Nanti ada beberapa catatan di sini tolong diperhatikan, termasuk halaman tadi ya. Halaman tolong rapikan juga tulisan sebelum Anda print sehingga rapi ya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas masukan dan revisi untuk saudara Mitra Menjadi. Yang terakhir sebagai penutup, saya persilakan waktu dan tempat kepada Pak Ben untuk menyampaikan masukan atau revisi atau tanggapan dari penyelesaian skripsi yang sudah dipertahankan oleh saudara Ikrar. Baik, saudara Ikrar Mujahid. Saya tertarik dengan closing statement Anda tadi. Yang mana tuh Pak? Sudah berapa kampus? Ini kampus tempat saya Pak. Jadi kampusnya ada empat. Tempat. Yang tiganya ini lulus. Ya, alhamdulillah buat bulan doang Pak kuliahnya. Gimana? 2 bulan. Oh, 2 bulan. Jadi 2012 itu PMDK di Dirta Bahasa Inggris. Karena Bapak S2 di S1 saya nggak tahu karena ada biaya. 2003 data lagi di Istiqomah Arya 2 bulan setengah keluar lagi. Di mana? Istiqomah Arya. Oh, Teknik informatika sama 2 bulan setengah keluar lagi. Karena memang nggak ada biaya. 2014 saya nggak bosan Pak daftar lagi di Undang aja. Pendidikan bahasa Inggris untuk belum ketemu Pak Pai di sana. Itu sama bahasa Inggris juga. keluar lagi. Itu pas UTS pertama kami sama dosen saya izin berhenti. Karena ada biaya. Nah terakhir di sini 2017. Tanya Saya dosen. lihat di bulan itu kalau nggak ada UGD. Dosen juga Pak. Di Di Al-Azhar. nggak ada biaya. Waktu S2 Pak. Jadi semua guru SMK wajib S2. Mau nggak mau jadi saya ngalah Pak.
Nah, tadi ini finishing mudah-mudahan ya. Amin. Oke. Saya lihat judul skripsi Anda ini dari 6 ya, yang sudah. Ini yang berbeda sendiri. Ya, ya. Yang apa unik menurut saya ya. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan nanti. Pertama kali ini pertanyaannya kenapa ada variabel intervening ini? Oke. Jadi Pak ceritanya Kenapa Pak. kamu tertarik ditambah? Kan kamu udah observasi juga kan, udah ngamati juga teman-teman ya. Ya. Oke. Kan kamu udah ngamati juga kan teman-teman sebelumnya. Udah. Ya, kenapa kamu ada ditambah? Karena udah umum Pak yang lain Pak. Alasannya cuma Umum artinya dalam ini Pak, dalam buku makin lama makin bagus. ya. Tapi kalau penelitian makin baru makin bagus. Jadi rata-rata kepemimpinan Kamu kemudian pinginnya lain dari adanya sebetulnya pembaharuan juga. Pembaharuan sehingga ada perbedaan dibandingkan yang lain. Tapi saya nggak tahu ternyata intervensi ini dibanding yang lain jarang ada yang ngambil. Coba ini, betul Pak, coba kamu jawab ilmiah, jawabnya bukan kayak gitu. Coba kemarin kan sudah saya kasih tahu. Siap Pak. Ingat kan? Siap. Kalau saya kasih tahu Siap, pada lebar loh. Siap. Di lantai 3 saya kasih tahu. Siap, Pak. Coba. Ilmiahnya. Oke. Jadi variabel intervensi ini berfungsi untuk memediasi antara variabel perhatian dan motivasi. Jadi secara tidak langsung untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara perhatian dan motivasi terhadap kinerja, digunakan variabel intervensi sebagai mediasi atau jembatan. Jadi alasannya. Alasannya, yang kedua tidak ditemukan di awal judulnya Pak, saya salah. Pengaruh motivasi.